1801 Aku sudah mengambil hidupmu. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat yang genting, Fang Yuan tiba-tiba menyerang, membuat 3 orang abadi klan Wan lengah. Sialan, Wan Xiao menggertakkan giginya dan berteriak, cepat selamatkan Wan Hao Guang, baju besinya adalah jurus pembunuh, itu tidak akan bertahan lama. Wan Lianghan merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Fang Yuan telah bertahan selama ini, sekarang setelah dia bergerak, dia langsung menargetkan kelemahan vital 3 orang abadi klan Wan. Kekejaman dan ketajaman ini membuat Wan Lianghan merasa menyesal untuk pertama kalinya, kita seharusnya menyelidiki dengan benar. Klan Wan telah memprovokasi orang seperti itu, siapa yang tahu apakah itu akan membawa berkah atau bencana. Pasukan binatang jiwa menyerbu seperti banjir dan menenggelamkan 3 orang abadi klan Wan. Keempat binatang jiwa kuno membentuk pasukan pusat dan seperti gunung saat mereka bergerak menuju Wan Xiao dengan kekuatan yang tak terhentikan. Wan Xiao, mundur. Wan Lianghan merasakan niat membunuh Fang Yuan yang jahat dan segera memperingatkan. Wan Xiao merasa cemas, aku tidak bisa, aku harus menyelamatkan Hao Guang. Dia terjebak, dia telah membatalkan jurus pamungkas baju besi ringannya dan sekarang hanya menggunakan Gu abadi baju besi ringan. 3 orang abadi dari klan Wan terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang mengganggu, mereka tidak dapat menggunakan jurus pamungkas apapun karena sangat mungkin bagi mereka untuk gagal dan memberikan serangan balik pada diri mereka sendiri tanpa memberikan kerusakan apapun kepada musuh. Wan Hao Guang menyadari hal ini dan mengambil inisiatif untuk membatalkan jurus pamungkas baju besi ringan, langsung mengaktifkan Gu abadi baju besi ringan sebagai gantinya. Gu abadi ini adalah inti dari jurus pamungkas baju besi ringan, tetapi itu hanya Gu abadi peringkat 7, pertahanannya jauh di bawah jurus pamungkas baju besi ringan sebelumnya. Dengan demikian, Wan Hao Guang sudah berada dalam situasi yang sangat genting hanya dalam waktu singkat. Wan Xiao dan dia memiliki persahabatan yang mendalam, Wan Xiao berusaha menyelamatkannya dalam situasi yang berbahaya seperti itu. Sialan, pada saat kritis, Wan Lianghan hanya bisa bekerja sama dengan Wan Xiao dan mengaktifkan Gu abadi jalur kebijaksanaan, rintangan kebijaksanaan. Rintangan kebijaksanaan Gu abadi menciptakan rintangan di sekitar Wan Xiao dan Wan Lianghan, melindungi keduanya dan memberi mereka bantuan besar. Wan Xiao dan Wan Hao Guang menunjukkan fondasi pertempuran yang solid selama momen berbahaya ini, keduanya akhirnya bersatu kembali di tengah banjir binatang buas. Bagus. Dengan kekuatan gabungan keduanya dan kerjasamaku, kita memiliki harapan untuk keluar. Wan Lianghan menunjukkan sedikit kegembiraan, ketika dia mendengar ejekan di belakangnya. Apakah kamu tidak mempertimbangkan situasimu sendiri? Semangat yang rela berkorban, Fang Yuan benar-benar muncul di belakangnya. Pada saat ini, Wan Lianghan merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang es. Sebelum kematiannya, dia akhirnya menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana jahat Xuan Bujin. Dia sengaja memberikan tekanan dan menunjukkan niat membunuh terhadap Wan Xiao dan Wan Lianghan, tetapi targetnya yang sebenarnya adalah Wan Lianghan. Keempat binatang jiwa purba itu masih jauh sementara Xuan Bujin telah datang ke samping Wan Lianghan sendirian. Keempat binatang jiwa purba itu diperlakukan hanya sebagai umpan. Keempatnya memiliki kekuatan tempur peringkat 8, siapa yang mengira Xuan Bujin tidak akan menggunakan mereka. Sejak awal, dia telah tinggal di bawah perlindungan keempat binatang jiwa purba ini, terus-menerus memberikan tanda-tanda tersembunyi. Kepada 3 orang abadi klan Wan, membuat mereka secara bertahap mengembangkan semacam bias kognitif. Wan Lianghan mungkin dapat melihat melalui jebakan ini dalam keadaan normalnya, tetapi dia juga diserang oleh gerakan pembunuh yang mengalihkan pikiran. Dia telah menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya sambil juga memperhatikan keselamatan Wan Hao Guang dan Wan Xiao. Dia tidak dapat memperhatikan apapun lagi. Xuan Bujin bukanlah orang yang takut mati, dia bahkan berani mengambil risiko di saat-saat genting. Adegan-adegan sebelumnya hanyalah akting, pikiran-pikiran meledak di benak Wan Lianghan dan dia ingin melakukan serangan balik, mengabaikan semua yang lain, untuk menukar harapan untuk bertahan hidup. Namun, sudah terlambat. Bagaimana mungkin Fang Yuan memberinya kesempatan untuk berjuang sebelum kematiannya? Jurus pembunuh abadi, genggaman kebijaksanaan. Fang Yuan dengan ringan mendorong telapak tangannya, sebuah tangan hantu pencuri hebat, terbang keluar dan memasuki tubuh Wan Lianghan. Kemudian,
Tangan hantu pencuri hebat, itu terbang kembali dengan kepalan tangannya yang terkepal seolah-olah sedang memegang sesuatu. Fang Yuan tersenyum tipis, aku telah mengambil nyawamu. Mata Wan Liang Han terbuka lebar, dia sudah mati. Saudara Liang Han, Wan Xiao dan Wan Hao Guang berteriak kaget, sedih, dan marah. Wan Xiao menatap dengan marah sementara ekspresi Wan Hao Guang juga marah dengan air mata mengalir di wajahnya. Tidak mudah untuk membangkitkan Gu Immortal jalur kebijaksanaan, kematian Wan Liang Han merupakan kehilangan besar bagi klan Wan. Fang Yuan telah mencapai setengah dari targetnya dengan membunuh Wan Liang Han. Setengah lainnya akan bergantung pada tindakan selanjutnya dari kedua dewa Gu klan Wan ini. Saat ini, Fang Yuan tidak terlalu peduli dengan keuntungan yang bisa diperolehnya dari membunuh dua dewa Gu peringkat 7. Bagaimanapun, ia mengincar seluruh dunia dewa Gu Gurun Barat. Ia mengaktifkan metode jalur transformasi untuk melemahkan auranya. Orang ini tiba-tiba menjadi lemah. Jadi, dia tidak sekuat itu. Mungkin, jurus pamungkas yang ia gunakan untuk membunuh saudara Liang Han memiliki dampak yang sangat besar. Wan Xiao dan Wan Hao Guang dengan gembira mendapati aura Fang Yuan telah melemah. Pasukan binatang jiwanya juga tersebar di mana-mana, tidak lagi bersatu seperti sebelumnya. Namun tak lama kemudian, Fang Yuan mengambil mayat Wan Liang Han dan bersembunyi di balik perlindungan 4 binatang jiwa abadi. Wan Xiao dan Wan Hao Guang menggertakkan gigi mereka karena kebencian, tetapi menyadari bahwa mereka tidak dapat membunuh Fang Yuan. Jika mereka terus berlarut-larut, mereka mungkin juga akan mati di sini. Setelah itu, mereka menyingkirkan medan perang abadi dan memilih untuk mundur. Wan Xiao terluka parah oleh Fang Yuan selama waktu ini dan jatuh pingsan. Wan Hao Guang memegang erat-erat Wan Xiao dan berlari dengan cepat. Fang Yuan mengendalikan pasukan binatang jiwa dan bertindak seolah-olah dia akan mengejar. Dia kemudian menatap Wan Hao Guang dengan puas saat dia menghilang di lapisan awan. Aku juga harus pergi. Fang Yuan tidak tinggal di belakang, dia melihat ke arah markas besar klan Wan dan tersenyum tipis saat dia menghilang setelah menyingkirkan pasukan binatang jiwa. Ketika tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong bergegas ke tempat itu. Dia menatap dengan linglung ke padang pasir yang kosong. Hanya ada jejak yang tertinggal yang membuktikan bahwa pernah terjadi pertempuran besar sebelumnya. Ekspresi Fang Gong agak tidak sedap dipandang saat dia berpikir, Suan Bujin ini. Sepertinya aku terlambat sedikit, musuh menang. Saat dia berpikir, terjadi keributan di surga kuning harta karun. Fang Yuan menggunakan trik yang sama, menggunakan identitas Suan Bujin untuk mempublikasikan pertempuran ini. Para Dewa Gu berdiskusi dengan panas, dunia Dewa Gu Gurun Barat bahkan lebih terguncang sekarang. Orang macam apa Suan Bujin ini? Dia benar-benar memiliki perlindungan dari 4 binatang jiwa yang tak terlupakan, dan metode jalur kebijaksanaannya sangat jahat. Tidak heran klan Fang merekrutnya, jalur lurus Gurun Barat memiliki ahli peringkat 7 puncak lainnya. Era besar benar-benar akan datang, tidak hanya dengan seringnya terjadinya parit bumi, tetapi semua jenis karakter mengerikan juga muncul. Fang Gong baru menyadari perubahan ini di surga kuning harta karun setelah dia menerima pesan Fang Dicang. Fang Gong menghela napas lega tetapi sedikit bingung, jadi pemenangnya adalah Suan Bujin. Tetapi mengapa dia belum kembali? Fang Dicang tertawa, bagaimanapun, dia adalah seorang abadi yang kesepian dan baru saja bergabung dengan klan kita. Sekarang, dia membunuh Wan Liang Han yang merupakan seorang dewa Gu jalur lurus Gurun Barat dan anggota pasukan super. Ditambah dengan situasi klan Fang kita, dia khawatir klan Fang kita akan menyerahkannya untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi dia tinggal di luar dan mengambil inisiatif untuk mempublikasikan pertempuran itu. Fang Gong langsung mengerti dari penjelasan ini, kalian para dewa Gu jalur kebijaksanaan memang suka berpikir berlebihan. Suan Bujin menekan klan Fangku dengan melakukan ini, tetapi kekhawatirannya tidak salah. Wan Liang Han dibunuh olehnya, hubungan klan Fang dan klan Wan sekarang hampir hancur total. Situasi yang baru stabil telah hancur berantakan, situasi klan Fang menjadi jauh lebih sulit. Menurutmu apa yang harus kita pilih? Menyerahkan Suan Bujin untuk mempertahankan hubungan dengan klan Wan, atau menyerah pada klan Wan dan melindungi Suan Bujin? Saat ini, jelas bagiku bahwa Suan Bujin tidak benar-benar ingin bergabung dengan klan Fang kita, dia hanya bekerja sama dengan kita untuk keuntungannya sendiri. Namun, klan Wan juga tidak baik, mereka memicu hilangnya inisiatif mereka sendiri kali ini,
mereka pasti akan membalas dengan lebih keras nanti. Fang Dichang berkata dengan berat, menurutku lebih bermanfaat untuk melindungi Xuan Bujin. Xuan Bujin sombong, wajar saja jika dia tidak merasa bersatu dengan kita. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung kesombongannya. Hanya 4 binatang jiwa purba itu saja sudah melampaui imajinasi kita. Dia juga menunjukkan 2 jurus pembunuh jalur kebijaksanaan dalam pertempuran ini, keduanya jahat dan berbahaya. Jika musuh sedikit saja ceroboh, mereka akan jatuh ke dalam metodenya yang kejam. Petik 2. Kali ini, klan Wan yang pertama kali membuat masalah dengan pihak kita. Jika kita menunjukkan kelemahan, pasukan lain akan percaya bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun dan mereka akan ingin membuat masalah. Hasil yang kita peroleh dari menggunakan jurus pembunuh jalur pencurian juga akan hilang karena ini. Pada saat kritis seperti ini, klan Fangku harus menjaga momentum kita yang kuat dan melindungi Xuan Bujin. Xuan Bujin mungkin tidak bersatu dengan kita, tetapi dia adalah sekutu yang berkualitas. Kita memiliki sejarah kerjasama yang sukses dan dasar untuk kerjasama. Klan kita bahkan berutang padanya imbalan yang dapat memungkinkan kita untuk menggunakannya lebih jauh. Apa yang tidak diharapkan oleh pasukan jalur kebenaran lainnya adalah dia memperkuat klan kita. Fang Dichang memang seorang Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan, analisisnya langsung membuat Fang Gong melihat situasi dengan jelas. Fang Gong mengangguk, berkata dengan suara berat, kau benar. Melindungi Xuan Bujin memang jauh lebih bermanfaat daripada meredakan situasi dengan klan Wan. Namun jika kita melakukan ini, klan Wan pasti akan membalas dengan keras dan klan Fang kita akan menghadapi penindasan yang lebih besar. Fang Dichang mendesah tak berdaya, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Informasi Istana Kacang Ilahi telah bocor, bukankah kita sudah memprediksi situasi seperti itu? Rencana saat ini masih dengan cepat menyempurnakan Istana Kacang Ilahi. Klan Fang kita dapat sepenuhnya menyelesaikan krisis ini dengan rumah gua abadi ini. Gurun Hantu Hijau, binatang jiwa purba itu sama sekali tidak berdaya menghadapi serangan Fang Yuan. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepalanya. Ia ditundukkan dengan paksa oleh Fang Yuan. Ying Wuxie berdiri di samping Fang Yuan. Dalam kurun waktu terakhir ini, berkat dia yang mengambil alih tempat ini, ada pasokan binatang buas jiwa yang terus-menerus. Setelah mengalahkan 3 dewa abadi klan Wan, Fang Yuan tidak kembali ke klan Fang. Sebaliknya ia langsung datang ke sini untuk membantu Ying Wuxie. Ying Wuxie sedang dalam proses menerima binatang buas jiwa ketika ia menemukan binatang buas jiwa kuno yang bermasalah yang tidak dapat ia tangani. Fang Yuan datang untuk membantunya membersihkan rintangan. Baiklah, mari kita pergi ke area berikutnya. Fang Yuan berbicara ketika ekspresinya sedikit berubah. Klan Fang telah mengirim pesan. Pemimpin sekte, apa tanggapan klan Fang? Ying Wuxie waspada dan bertanya dengan khawatir. Tanggapan klan Fang juga akan menyangkut kemajuan di Gurun Hantu Hijau. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Fang Yuan tersenyum, ia melihat ke arah markas klan Fang dengan tatapan yang dalam markas besar klan Wan. Ayah, kau meninggal dengan menyedihkan. Suara tangisan bergema di aula diskusi, bergema di telinga para dewa Gu yang hadir di aula. Seorang pemuda, mengenakan pakaian berkabung, sedang menangis. Orang ini adalah Wan Zuiqing, seorang dewa Gu tingkat 6 yang merupakan putra Wan Lianghan. Wan Zuiqing berlutut di tanah dan menangis, tidak ada yang bisa membujuknya untuk berhenti. Para dewa Gu klan Wan di aula mengerutkan kening, mereka diam dan ekspresi mereka gelap. Tetua tertinggi kedua klan Wan memiliki kepribadian yang ramah, dia berkata sambil mendesah, situasinya benar-benar berakhir seperti ini. Kami mengirim 3 ahli tingkat 7 tetapi mereka semua kalah. Ini tidak dapat dipercaya. Semua dewa klan Wan memiliki perasaan yang mendalam mengenai hal ini. Jika bukan karena Fang Yuan yang mengungkapkan seluruh pertempuran di surga harta karun kuning, para dewa klan Wan ini mungkin hanya dapat menerima hasilnya setelah beberapa keraguan. Faktanya, Wan Lianghan telah berangkat hanya setelah dia menerima persetujuan dari sebagian besar dewa klan Wan. 3 dewa abadi dengan pangkat yang sama dan juga medan perang abadi, situasi seharusnya sudah dalam genggaman mereka, tetapi siapa yang bisa membayangkan mereka akan menghadapi musuh yang begitu tangguh. Tetua tertinggi pertama yang pendiam akhirnya berbicara, Xuan Bujin membunuh dewa abadi klan kita tidak bisa memaafkannya. Wan Zuiqing, apakah ayahmu meninggalkan warisannya kepadamu?
Wan Zuiqing tidak berani bertindak gegabah terhadap pertanyaan tetua tertinggi pertama. Dia menahan air matanya dan berkata, ayah mengajariku segalanya tentang warisannya, jurus pamungkas, dan resep gu. Tetapi, tidak ada satupun gu abadi yang tertinggal. Ekspresi tetua tertinggi pertama semakin tenggelam. Situasi ini tidak normal. Suan Bujin adalah peringkat 7, Wan Lianghan juga sama, tetapi yang pertama dapat membunuh yang terakhir secara instan tanpa yang terakhir dapat membalas. Biasanya, jarang ada hasil langsung seperti itu ketika Dewa Abadi dengan pangkat yang sama bertarung. Biasanya, pertempuran hidup dan mati akan menemui jalan buntu. Selama waktu seperti itu, jika satu pihak ingin pergi dan tidak terjebak dalam medan perang abadi manapun, pihak lain hampir tidak akan dapat menghentikan mereka. Nilai medan perang abadi adalah medan perang itu tidak memungkinkan musuh untuk melarikan diri dengan bebas. 3 orang abadi dari klan Wan mengeluarkan medan perang abadi untuk memastikan Fang Yuan tidak dapat melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka Fang Yuan bahkan tidak mencoba melarikan diri. Sebaliknya medan perang abadi menjadi tidak berguna dan dia membunuh Wan Lianghan saat melawan 2 dewa Go klan Wan lainnya. Ini benar-benar hasil yang ironis bagi klan Wan. Tetua tertinggi pertama klan Wan merasa menyesal sekarang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminjamkan rumah Go abadi miliknya kepada Wan Lianghan. Namun, dia memiliki kesulitannya sendiri. Dia hanya seorang peringkat 7 dan tidak seperti para pemimpin peringkat 8 dari pasukan jalan lurus lainnya. Karena itu, rumah Go abadi diharuskan untuk menjaga markas mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa pengaturannya sebenarnya rasional dan benar. Jika Fang Yuan melihat rumah Go abadi, dia pasti akan menjarahnya. Dengan demikian, pengaturan tetua tertinggi pertama justru mengurangi kerugian klan Wan. Tetua tertinggi pertama mendesah dalam hatinya sebelum berkata kepada Wan Zuiqing, kematian Wan Lianghan adalah kesalahan kita. Wan Lianghan akan dihormati dan semua bahan gu yang dibutuhkan untuk memurnikan gu abadi miliknya akan disediakan secara gratis dari perbendaharaan klan. Aku hanya berharap gu abadi ini dihancurkan. Terima kasih, tetua tertinggi pertama. Terima kasih, para tetua yang terhormat. Wan Zuiqing bersujud beberapa kali kepada tetua tertinggi pertama dan para dewa Go klan Wan lainnya. Itulah yang ingin dicapainya dengan menangis sejak awal, sekarang dia berhasil. Dia yang termuda di sini jadi bersujud tidaklah tidak pantas. Tetua tertinggi pertama melanjutkan tetapi dengan suara suram dan dingin, Suan Bujin adalah anggota klan Fang, kita akan menekan klan Fang untuk menyerahkannya. Dari pertempuran ini, kita bisa yakin Suan Bujin pasti pewaris Patua Laisen. Dia bajingan jalur iblis. Hutang berdarah yang dimiliki Patua Laisen akan dibayar olehnya. Banyak mata dewa Go klan Wan bersinar terang. Mereka hanya bisa melakukan ini. Saat itu, Patua Laisen telah menjadi masalah bagi banyak pasukan jalur lurus gurun barat. Menempatkan kejahatan ini pada Fang Yuan berarti memberi pasukan jalur lurus gurun barat alasan untuk melawan klan Fang. Sebelumnya, ini hanya alasan. Klan Wan ingin menangkap Suan Bujin sehingga klan Fang tidak punya cara untuk melepaskan diri. Rencananya tidak berhasil, tetapi tetua tertinggi pertama klan Wan tetap bersikeras bahwa itu adalah kebenaran. Kurang bukti, aku akan membuat bukti sendiri. Meskipun tidak tahu malu, setiap kekuatan super ingin berurusan dengan klan Fang dan rencana ini akan memanfaatkan kekhawatiran mereka mengenai kebangkitan klan Fang. Hanya saja tingkat keberhasilan rencana ini tidak setinggi rencana sebelumnya. Gu Immortal klan Wan tewas dalam pertempuran dan bahkan dipublikasikan. Mereka tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Klan Wan tidak punya pilihan selain melanjutkan dengan alasan ini. Tetua tertinggi kedua menghela napas dalam-dalam, situasinya mungkin tidak seburuk itu. Klan Fang mungkin sudah memutuskan untuk menyerah pada Suan Bujin. Bahkan jika mereka menyerah, klan Fang tidak akan bisa lolos dari kejahatan melindungi seorang dewa abadi jalur iblis. Namun, berita buruk tiba di klan Wan keesokan harinya. Klan Fang menyatakan pendirian mereka akan melindungi Fang Yuan dan membuktikan asal-usul Fang Yuan yang sebenarnya terkait dengan Zheng Jingsen. Klan Wan segera menolak dan mengeluarkan segala macam bukti. Fang Dichang bahkan tidak repot-repot menyimpulkan kekurangan dalam bukti-bukti ini. Sebaliknya ia malah mengeluarkan lebih banyak bukti yang tidak dapat disangkal. Menggelikan, Anda dapat memalsukan bukti, tidak bisakah saya melakukan hal yang sama?
Dua kekuatan super gurun barat berdebat sengit atas klaim bahwa Xuan Bujin adalah pewaris Zheng Jingsen atau pewaris Patua Laisen. Satu pihak mengatakan mereka punya bukti. Pihak lain mengatakan bukti mereka lebih dapat diandalkan. Satu pihak membuang sepotong bukti, sementara pihak lain membuang dua. Tetapi orang utama yang dilemparkan ke pusaran politik, Fang Yuan, dengan santai menundukkan binatang buas jiwa yang tak terlupakan di gurun hantu hijau dengan semangat yang puas. Tentu saja, ia tetap memperhatikan perkembangan situasi. Itu sebenarnya cukup lucu. Fang Yuan sendiri sama sekali tidak cemas, dia tidak mengeluarkan bukti apapun untuk membuktikan dirinya, tetapi klan Fang dan klan Wan, sebaliknya, sangat gelisah, mengeluarkan bukti apapun yang dapat mereka temukan, atau memalsukan beberapa bukti jika mereka tidak dapat menemukannya. Kedua kekuatan super itu bersaing satu sama lain dalam bersaksi untuk dan melawan iblis, bahkan menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa atas klaim mereka sendiri. Jika mereka benar-benar mengetahui identitas Fang Yuan, siapa yang tahu bagaimana mentalitas mereka akan berubah. Klan Fang pasti akan merasa seperti telah jatuh ke kedalaman es, tetapi klan Wan juga akan takut. Ini adalah iblis Fang Yuan. Bahkan pengadilan surgawi serta seluruh jalur lurus perbatasan selatan tidak berdaya melawannya. Selama beberapa hari ini, Fang Yuan tidak hanya menaklukkan beberapa binatang jiwa kuno, dia juga meluangkan waktu untuk menyerap warisan jalur kebijaksanaan Wan Lianghan. Wan Lianghan langsung dibunuh oleh Fang Yuan, perbedaan kekuatan mereka begitu besar sehingga dia tidak punya waktu untuk menghancurkan Gu abadi miliknya. Fang Yuan memperoleh 3 Gu abadi darinya, 2 peringkat 6 dan 1 peringkat 7. Jalur kebijaksanaan peringkat 7 Gu abadi disebut rintangan kebijaksanaan. Rintangan kebijaksanaan Gu abadi berbentuk seperti siput, berwarna gelap dan kadang-kadang bersinar dengan sedikit cahaya ungu, terlihat sangat konyol. Fang Yuan telah melihat kekuatan Gu abadi ini. Mengaktifkan rintangan kebijaksanaan Gu abadi ini dapat langsung membentuk rintangan dalam jangkauan yang luas di sekitar Gu abadi. Itu menghabiskan esensi abadi serta sejumlah besar kemauan. Ada juga banyak gerakan mematikan dengan rintangan kebijaksanaan Gu abadi sebagai intinya. Satu jurus pamungkas cukup luar biasa hingga Fang Yuan pun terkejut. Jurus pamungkas ini langsung mengirimkan rintangan yang diciptakan oleh rintangan kebijaksanaan Gu abadi ke dalam pikiran musuh. Dengan rintangan raksasa, pikiran dalam pikiran musuh akan kesulitan bertabrakan satu sama lain dan dengan demikian akan menyulitkan mereka untuk berpikir. Biasanya, ketika jurus ini berhasil, musuh akan langsung menjadi bodoh. Mereka akan merasa seperti ada batu besar di dalam pikiran mereka, tidak mampu menyelesaikan masalah apapun. Jurus ini luar biasa tetapi harus terlebih dahulu menyentuh musuh dan menembus otak musuh. Jadi ada beberapa jurus pamungkas lain yang secara khusus ditujukan ke otak. Sayangnya, Fang Yuan sangat ahli dalam jalur kebijaksanaan dan memiliki banyak metode untuk melindungi pikirannya. Jurus pamungkas Wan Lianghan hampir tidak memiliki harapan untuk melewati rintangan ini. Terlebih lagi, ia dikejutkan oleh pikiran Fang Yuan yang mengganggu dan kehilangan inisiatif. Ia jelas memiliki jurus pamungkas tetapi tidak dapat menggunakannya dan kehilangan sebagian besar kemampuannya. Memikirkan kembali pertempuran itu, Fang Yuan sangat puas. Dia telah menguji 2 jurus pamungkasnya dalam pertarungan sesungguhnya dan efeknya sangat bagus. Salah satunya adalah pembangkitan pikiran yang mengganggu, jurus pamungkas jalur kebijaksanaan yang juga memiliki esensi jalur jiwa. Saat mengaktifkan jurus pamungkas, Fang Yuan dapat menyembunyikan auranya dengan mengandalkan 4 binatang jiwa purba. Akan menjadi masalah jika aura jurus pamungkas itu terekspos dan musuh merasakannya. Ini karena pembangkitan pikiran yang mengganggu membutuhkan waktu tertentu sebelum kekuatannya dapat terakumulasi ke tingkat yang layak. Jurus lainnya adalah genggaman kebijaksanaan, jurus pamungkas jalur kebijaksanaan yang disimpulkan Fang Yuan setelah merujuk pada tangan hantu pencuri hebat dan warisan sejati mencuri kehidupan. Tangan hantu pencuri hebat mencuri Gu abadi sementara genggaman kebijaksanaan mencuri kehidupan, langsung membunuh musuh. Jurus ini hanya peringkat 7 sehingga efeknya sangat buruk terhadap Dewa Gu peringkat 8, tetapi sangat cocok untuk lawan seperti Wan Lianghan. Fang Yuan telah menambahkan beberapa cacing Gu jalur transformasi ke dalam genggaman kebijaksanaan untuk menyamarkannya sebagai tangan hantu pencuri hebat. Dalam pertempuran Istana Kacang Ilahi, Fang Yuan telah menunjukkan tangan hantu pencuri hebat di depan Fang Gong. Ia juga menaklukkan binatang buas jiwa purba di bawah kerja sama Fang Dichang.
Jadi metode yang diungkapkan Fang Yuan tidak mengejutkan klan Fang, mereka malah menyoroti nilainya. Pada saat yang sama, ia juga dengan cerdik mengungkap kelemahannya. Fang Yuan jelas memiliki metode untuk secara langsung memanipulasi binatang buas jiwa tetapi ia tidak menggunakannya dalam pertarungan. Oleh karena itu, klan Fang memiliki kesalahpahaman bahwa mereka masih memiliki Suan Bu Jin dalam genggaman mereka. Berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya adalah hal yang wajar. Dari sudut pandang sederhana, pertempuran ini hanyalah pertempuran antara Fang Yuan dan 3 abadi klan Wan. Namun sebenarnya, Fang Yuanlah yang memanipulasi situasi saat ini dan mengintensifkan konflik antara kedua belah pihak. Ia memengaruhi 2 kekuatan super klan Fang dan klan Wan, sambil juga mengendalikan situasi seluruh gurun barat. Tujuan sejati Fang Yuan adalah setelah pertempuran. Dengan melaksanakan rencana ini, keuntungan masa depannya akan berada di luar imajinasi. Rintangan kebijaksanaan seperti Gu Abadi ini hanyalah makanan pembuka sebelum perjamuan. Tanpa disadari, pada titik ini, Fang Yuan tidak lagi menekankan pada keuntungan atau kerugian yang remeh. Secara fisik dalam situasi tersebut, mengamuk di mana-mana tanpa hambatan. Secara mental dalam situasi tersebut, ambisi membumbung tinggi di atas cakrawala. Tanpa disadari, aku telah mencapai level ini. Para pahlawan dan penakluk yang memerintah era mereka, apakah mereka juga seperti ini? Fang Yuan mengumpulkan pikirannya. Gurun hantu hijau tampak lebih gelap dan suram di malam hari. Awan gelap memenuhi langit, bahkan tidak membiarkan sedikit pun cahaya bintang lewat. Fang Yuan duduk di atas kepala seekor binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan di sampingnya ada banyak sekali binatang buas. Di bawah kendali Fang Yuan, pasukan besar itu diam-diam menyerbu ke depan menuju kegelapan yang tak terbatas. Aperture abadi berdaulat, Mini Red Heaven. Sebuah formasi besar mengeluarkan suara keras, varian manusia Gu Immortals sepenuhnya siap untuk bertempur dengan Bai Ningbing sebagai pemimpin mereka. Wus! Terdengar suara gelombang pasang yang sangat besar dan seekor binatang buas tahun purba bergegas keluar dari formasi yang bersinar dalam cahaya perak. Ini adalah babi tahun purba. Teriak Nyonya Kelinci Putih dengan gembira. Hebat, kolam, esensi tahun tidak memiliki spesies binatang buas tahun ini. Peri Miao Yin juga menambahkan dengan bersemangat. Tidak ada yang perlu dikatakan, pertempuran segera dimulai. Para abadi mengendalikan kapal perang terbang Myriad Year dan bertarung dengan babi tahun purba. Babi tahun purba memiliki tubuh yang kokoh, tetapi kapal perang terbang Myriad Year juga sangat kuat, kedua belah pihak seimbang. Pertempuran itu menyebabkan badai hanya dari akibatnya. Jika itu adalah aperture abadi biasa, Gu Immortal pasti akan menderita kerugian besar. Tetapi aperture abadi berdaulat Fang Yuan terlalu luas. Dia telah melahap akumulasi seumur hidup banyak dewa abadi, tetapi bahkan saat itu, aperture abadi kedaulatannya hanya 17 hingga 18% berkembang. Mini Red Heaven ini secara khusus dibiarkan kosong oleh Fang Yuan, dicadangkan sebagai medan perang. Saat ini, pengembangan 5 wilayah mini berkembang pesat, 7 dari 9 surga mini juga memiliki beberapa sumber daya. Mini Red Heaven benar-benar kosong, alam mimpi disimpan di Mini Green Heaven, dan Mini Yellow Heaven hanya memiliki segmen kecil dari arus pecahan emas. 5 wilayah mini masih memiliki banyak tanah yang tidak berpenghuni, dapat diperkirakan bahwa 9 surga mini akan tetap tandus untuk jangka waktu yang lama. Secara normal, ketika seorang dewa abadi naik ke peringkat 8 dan mendapatkan surga gua, mereka akan secara aktif mengembangkan langit karena tidak akan ada ruang kosong yang tersisa di tanah itu. Tetapi Fang Yuan adalah kasus khusus dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Pertarungan antara Gu Immortal tingkat 8 dan binatang buas purba berlangsung selama beberapa hari sebelum akhirnya kalah dan menyerah. Tubuh utama Fang Yuan menyapu gurun hantu hijau, sementara di dalam lubang abadi, bawahannya menggunakan kapal perang terbang Myriad Year untuk menaklukkan binatang buas purba. Di satu sisi, Fang Yuan sengaja membuat para Gu Immortal tingkat 7 ini terbiasa dengan kapal perang terbang Myriad Year sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertarungan tingkat 8 di masa mendatang. Di sisi lain, Fang Yuan menggunakan formasi pemancingan binatang buas purba untuk menarik binatang buas purba dalam upaya untuk melengkapi formasi pertempuran 12 zodiaknya. Fang Yuan telah memulai rencana formasi pertempuran 12 zodiak di kehidupan sebelumnya. Ini adalah formasi pertempuran kuno, mengumpulkan 12 spesies binatang buas tahun purba dan menggunakannya sebagai inti formasi.
Formasi pertempuran 12 zodiak terspesialisasi dalam penyerangan, dan dapat bergerak bebas setelah formasi selesai. Selama masa tidak aktif, binatang buas tahun purba ini dapat disegel, menjadi seperti patung, tidak bergerak dan tidak membutuhkan makanan. Namun selama pertempuran, segel akan terlepas, mereka akan membentuk formasi pertempuran dan menyerang musuh. Ada banyak keuntungan dari formasi ini, salah satunya adalah menghemat banyak biaya makanan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan melihat hal ini dan bermaksud menggunakan metode ini untuk mengurangi tekanan pada manajemen bukaan abadi miliknya. Namun dalam kehidupan ini, Fang Yuan sangat kaya, menghemat biaya makanan menjadi hal kedua dan yang diprioritaskan Fang Yuan sekarang adalah kecakapan ofensif yang kuat dari formasi ini. Hanya binatang buas tahun purba yang memenuhi syarat untuk menjadi inti dari formasi pertempuran 12 zodiak. Fang Yuan tidak akan dapat membangun formasi pertempuran 12 zodiak jika ia menggunakan binatang buas tahun purba atau binatang buas tahun tingkat terpencil. Ini menunjukkan bahwa formasi pertempuran 12 zodiak pasti dapat menekan metode Gu Immortal peringkat 8 biasa. Namun, tidak semudah kelihatannya untuk mengumpulkan 12 spesies binatang buas tahun purba yang berbeda. Itu tidak hanya bergantung pada kekuatan tetapi juga keberuntungan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak memiliki waktu dan energi untuk hal ini dan keberuntungannya juga buruk, jadi dia tidak dapat mengumpulkan formasi pertempuran yang lengkap bahkan pada saat konvensi jalur pemurnian benua tengah. Sungai Waktu memiliki banyak binatang buas tahun, tetapi spesies binatang buas tahun ini tidak dialokasikan secara merata. Sebaliknya, spesies binatang buas tahun tertentu akan mengalami peningkatan populasi yang sangat besar selama periode waktu tertentu. Fang Yuan juga tidak sepenuhnya yakin apakah dia dapat mengumpulkan semuanya dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kehidupan ini, tenaga kerja, sumber daya, waktu, dan energi yang dicurahkan untuk proyek ini bersama dengan peningkatan keberuntungannya jauh lebih banyak daripada kehidupan sebelumnya. Ini adalah fakta. Waktu terus berlalu. Jalan lurus perbatasan selatan diperas oleh Fang Yuan. Banyak yang diam-diam memikirkan cara untuk menghadapi Fang Yuan tetapi takut memberitahunya. Pasukan jalan lurus gurun barat saling berhadapan, pertengkaran klan Fang dan klan Wan terus berlanjut tanpa akhir. Pasukan jalan lurus lainnya menahan diri, tetapi arus bawah yang tersembunyi melonjak. Di Northern Plains, Longevity Heaven berusaha keras untuk menyatukan seluruh dunia Northern Plains Gu Immortals tetapi hanya ada sedikit kemajuan. Di kehidupan sebelumnya, Longevity Heaven menerima sekte Langya yang diberkati yang membuat Northern Plains Gu Immortals menyadari ketulusan mereka, sangat mengurangi niat bermusuhan. Tetapi dalam kehidupan ini, tanah yang diberkati Langya sudah diambil alih sepenuhnya oleh Fang Yuan. Di Laut Timur, tenang seperti biasa. Ada beberapa gangguan sesekali tetapi tidak ada yang besar. Masalah yang paling sensasional adalah masalah Ascending Heaven Plane, tetapi masalah ini sudah diselesaikan. Di benua tengah, karena kekalahan di tanah yang diberkati Langya, pengadilan surgawi sedang memulihkan diri. Peri Ziwei ingin mencari masalah dengan Fang Yuan, tetapi dia tidak berdaya karena Fang Yuan dengan sepenuh hati berkultivasi dalam pengasingan, bahkan jika dia mengambil tindakan, dia akan melakukannya secara menyamar, membuat orang lain sulit membedakan kenyataan dari rumor. Dunia Gu Immortal dari 5 wilayah memasuki masa damai sementara. Fang Yuan tidak menyia-nyiakan sedetik pun waktunya. Dia menggunakan masa damai yang langka ini untuk terus memproses perolehannya dan memperkuat dirinya sendiri. Waktu yang tajam selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Dia sudah bisa menggunakan kelima cahaya berwarna dari 5 ki cahaya mendalam yang membatasi secara bersamaan setelah periode latihan yang melelahkan ini, tetapi dia masih jauh dari menjadi benar-benar mahir. Kemajuan kultivasi jalur jiwanya juga sangat memuaskan. Jiwa Fang Yuan telah melampaui level 10 juta jiwa manusia, mencapai 100 juta jiwa manusia. Ini adalah batas manusia. Sebelum Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral muncul, dalam sejarah manusia yang panjang dan tak berujung, bahkan jika ada bakat dan kejeniusan yang mengejutkan, mereka tidak dapat maju melampaui 100 juta jiwa manusia. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, manusia memiliki kecerdasan terkuat, tetapi ketika kekuatan mereka dibandingkan, ketajaman kuku mereka, dan kekokohan jiwa mereka jauh lebih rendah daripada makhluk lain. Namun, kultivasi itu sendiri adalah proses untuk menembus batas seseorang. Master Gu dapat memiliki kekuatan untuk menekan binatang buas dengan menggunakan cacing Gu,
menumbuhkan kuku yang lebih tajam daripada kuku binatang buas, dan tentu saja, memiliki dasar untuk memiliki jiwa yang lebih kuat. Spectral Soul Demon Venerable adalah orang pertama yang menemukan metode terobosan ini. Fang Yuan secara alami memahami metode ini setelah mewarisi warisan sejati Shadow Sect. Berkultivasi melampaui batas jiwa manusia adalah jiwa yang sunyi. Meskipun 100 juta jiwa manusia telah terkondensasi hingga batasnya dan dapat mengganggu dunia nyata, itu masih rapuh. Namun, saat jiwa mencapai level jiwa yang sunyi, akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi dalam kekuatan pertempurannya. Fang Yuan akan mampu menandingi sebagian besar binatang buas hanya dengan jiwanya. Orang yang telah mencapai puncak dalam hal ini adalah jiwa spektral. Dalam pertempuran Gunung Yitian, ia hanya menggunakan jiwanya untuk melawan malapetaka surgawi dan manusia. Kekuatan iblisnya yang mengagumkan telah meninggalkan kesan yang sangat dalam pada Fang Yuan, membuatnya merasa berhasrat untuk mencapai level ini. Tetapi aku masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan sebelum aku menerobos ke jiwa yang sunyi. Di dalam celah abadi yang berdaulat, jiwa Fang Yuan yang terbelah ditempatkan di dalam formasi jalur penyempurnaan rambut panjang. Formasi itu mulai bekerja. Cahayanya mewarnai semua lingkungan menjadi merah terang seperti api yang menyala-nyala. Setelah mengalami kegagalan beberapa kali sebelumnya, gerakan Fang Yuan menjadi lancar. Berkonsentrasilah, kita akan menambahkan material abadi utama selanjutnya. Fang Yuan memberi perintah, roh tanah Langya, yang membantu sebagai asisten, segera mengangguk, membantu Fang Yuan mengendalikan formasi. Ruang di dalam formasi itu terbentuk menjadi ruang-ruang rahasia yang dipartisi yang secara khusus dimaksudkan untuk menyimpan material abadi. Pada saat ini, satu ruang rahasia terbuka dan material abadi di dalamnya segera memasuki formasi. Material abadi ini disebut cahaya musim semi yang makmur, itu adalah material abadi tingkat 8. Meskipun itu adalah material abadi jalur cahaya, itu dipadatkan dalam bentuk bunga. Bunga itu mekar terbuka. Kelopaknya yang putih bersih dihiasi dengan bintik-bintik merah cerah bersama dengan bercak-bercak hijau cerah. Bunga itu tampak seperti hidup dan halus, dan penuh dengan vitalitas. Saat cahaya musim semi yang makmur memasuki api, ia meleleh menjadi cahaya putih bersih yang mengalir ke jiwa Fang Yuan yang terbelah. Cahaya itu sepenuhnya menutupi jiwa. Api terus membakar jiwa. Material Gu dilemparkan satu demi satu. Pada saat yang sama, beberapa Gu abadi di luar formasi terus-menerus diaktifkan. Para dewa Gu manusia berbulu membantu dengan seluruh kekuatan mereka, beberapa menangani material abadi, beberapa mengendalikan api, dan beberapa memeriksa pemborosan. Ini adalah penyempurnaan Gu secara berkelompok, pengeluarannya jauh lebih tinggi daripada menyempurnakan Gu sendiri, tetapi kesulitan penyempurnaan Gu juga lebih rendah. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sendirian dan tidak mendapatkan perawatan ini. Di kehidupan ini, ia mencaplok Sekte Langya, kemampuan jalur penyempurnaan yang ia kuasai telah melampaui pengadilan surgawi. Berapa banyak dewa Gu jalur pemurnian yang dapat dibangkitkan oleh pengadilan surgawi? Bahkan jika ada ahli hebat jalur pemurnian yang berhibernasi di kuburan abadi, akan sangat sedikit yang mungkin memiliki tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi jalur pemurnian. Tentu saja, perbendaharaan pengadilan surgawi sangat kaya. Mereka jauh melampaui Fang Yuan dalam aspek ini. Meskipun Fang Yuan telah melahap akumulasi seumur hidup dari begitu banyak dewa Gu, dia tidak dapat dibandingkan dengan pengadilan surgawi. Pemurnian berjalan dengan baik, semangat Fang Yuan bangkit saat dia berteriak, berikutnya adalah mutiara palsu. Mutiara palsu bukanlah mutiara tetapi bahan abadi jalur transformasi yang dapat berubah menjadi permata apapun. Itu juga bahan peringkat 8 seperti cahaya musim semi yang makmur, dan merupakan bahan utama pemurnian ini. Mutiara palsu dengan cepat menyatu dengan api. Fang Yuan berseru, "Bai Ningbing." Bai Ningbing mengangguk, dia sudah berdiri di inti formasi, dia mengayunkan lengannya dengan ringan, darah mengalir keluar dari luka di tangannya. Darah memasuki api yang berkobar, api merah tua itu segera berubah menjadi warna merah darah yang mempesona. Selain itu, ki darah yang pekat menyebar ke sekeliling. Rambut keenam segera mengumpulkan ki darah ini dan terus-menerus mengeluarkannya. Jika ini tidak dilakukan, ki darah ini dapat sangat mengganggu proses pemurnian berikutnya. Api darah itu mengecil ukurannya semakin banyak terbakar, dan segera menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, para dewa Gu lainnya juga memiliki ekspresi serius. Berikutnya adalah langkah penting.
Lepaskan gelombang api naga yang mengamuk. Fang Yuan mengirim perintah. Gelombang api naga yang mengamuk itu dapat bertindak sendiri. Saat dilepaskan, ia berusaha terbang menjauh dari formasi, tetapi bagaimana mungkin? Formasi jalur pemurnian rambut panjang dengan kuat menghalanginya dan memaksanya untuk bertabrakan dengan api darah. Kedua api itu sangat berbeda satu sama lain, tetapi mereka segera bergabung satu sama lain, membentuk gumpalan besar api berwarna-warni. Api campuran itu juga mengecil ukurannya semakin banyak terbakar sambil juga mengeluarkan asap tebal yang menyesakkan. Asap mengepul dan menutupi api, membentuk bola hitam pekat. Dari luar, samar-samar terlihat api terang di tengah bola asap. Ledakan, bola asap itu bertahan selama sekitar 1 jam ketika tiba-tiba meledak. Hembusan asap yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dengan kacau seperti naga. Gelombang udara melonjak dan orang-orang bisa mendengar suara seperti raungan naga. Seorang Master Gu manusia naga berjalan keluar dari asap dan menampakkan dirinya. Dia berotot dan tampan, dia memiliki batang hidung yang tinggi dan bibir yang tegas. Dia tampak seperti pahlawan yang tak tertandingi. Dia memiliki sisik naga emas di tubuhnya, sepasang mata naga seperti topas, ada juga sepasang tanduk naga seperti koral emas di kepalanya. Melihatnya, roh tanah Langya tertawa keras, berhasil, kita berhasil. Memang, Gu Master muda peringkat 1 ini adalah klon manusia naga Fang Yuan di dalam celah abadi yang berdaulat. Formasi jalur jiwa sudah diatur dengan benar. Formasi ini melayang di udara, dengan radius sekitar 3 li. Formasi itu mengeluarkan cahaya gelap dan suram. Itu tampak seperti panekuk besar dengan sisi tebal dan bagian tengah tipis. Angin yang menakutkan bertiup di mana-mana dalam formasi, menurunkan suhu di dalam dengan tajam, tetapi semuanya normal di luar formasi. Fang Yuan memeriksa formasi beberapa kali dengan indera ilahinya sebelum merasa puas. Formasi ini dimodifikasi dari jurus pembunuh jalur jiwa. Itu jauh lebih stabil daripada jurus pembunuh dan dapat dikendalikan dengan jauh lebih lancar dan indah. Ini adalah teknik kultivasi jiwa unik yang tercatat dalam warisan sejati Sekte Bayangan, yang memungkinkan jiwa manusia untuk menembus batas dan mencapai level jiwa yang sunyi. Atas dasar jurus pembunuh kultivasi jiwa ini dan pencapaian jalur formasinya, Fang Yuan meningkatkan dan menyempurnakannya. Semuanya sudah siap, Fang Yuan mengirim 100 juta jiwa manusianya ke dalam formasi. Inti jiwa binatang buas yang sunyi sedang digenggam oleh jiwa Fang Yuan, dan ketika jiwa mencapai pusat formasi, itu menghancurkan inti jiwa. Inti jiwa sudah diproses sebelumnya dan semakin melemah tajam oleh formasi tersebut. Inti jiwa hancur dan berubah menjadi kabut yang melayang. Keluar, formasi tersebut beroperasi dengan cepat, membuat kabut menyelimuti 100 juta jiwa manusia Fang Yuan sepenuhnya. Selama beberapa jam berikutnya, kabut ini terus menipis sebelum benar-benar menghilang. 100 juta jiwa manusia Fang Yuan masih dalam bentuk aslinya, sama seperti penampilan tubuh abadinya yang berdaulat, padat dan seperti hidup. Namun, perasaan yang dimiliki Fang Yuan di dalamnya sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi ini adalah jiwa yang sunyi. Jiwa Fang Yuan menatap tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun tidak banyak perubahan dalam bentuknya, kekuatan yang sangat besar melonjak di dalam. Kekuatan ini bahkan tidak dapat dibayangkan oleh keadaannya sebelumnya. 100 juta jiwa manusia dapat mengganggu dunia nyata tetapi akan berada dalam bahaya bahkan jika diserang oleh binatang buas biasa. Namun, kekuatan jiwa yang sunyi itu seperti langit dan bumi dibandingkan dengan 100 juta jiwa manusia. Mari kita uji dalam pertempuran nyata. Jiwa Fang Yuan terbang keluar dari formasi dengan penuh semangat. Fang Yuan sudah membuat persiapan, seekor binatang buas terkurung tidak jauh dari situ. Binatang buas itu baru saja memperoleh kebebasannya ketika melihat jiwa hitam kebiruan yang berwujud orang dewasa terbang ke arahnya. Ia meraung dengan ganas dan membuka mulutnya saat menyerang jiwa Fang Yuan. Jiwa Fang Yuan tiba-tiba melayang di saat-saat terakhir, menghindari gigitan binatang buas itu dan terbang ke kepalanya. Dia kemudian mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya ke bawah seperti kapak. Ledakan, suara keras bergema saat binatang buas seukuran bukit itu terjatuh, terluka parah. Lagi, jiwa Fang Yuan mengejarnya, meninju dan menendang. Binatang buas itu kurang cerdas dan ditambah dengan ukurannya yang besar, ia hanya bisa menerima pukulan secara pasif sementara Fang Yuan menghindari serangannya. Serangan jiwa buas itu mengenai semua targetnya, setelah menerima pukulan beberapa saat, binatang buas ini merintih dan melarikan diri, kehilangan keinginannya untuk bertarung.
Jiwa Fang Yuan tidak mengejar, dia akan mengatur agar orang-orang menangkapnya setelah itu. Sedikit kegembiraan tertinggal dalam pikiran jiwa Fang Yuan. Aku benar-benar memiliki kekuatan binatang buas. Ditambah dengan teknik bertarungku, binatang buas biasa bukanlah tandinganku dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, jiwa manusiaku bisa melayang, tetapi setelah menembus jiwa yang sunyi, aku tidak bisa terbang dan harus bergantung pada cacingku. Jiwa Fang Yuan bisa terbang di pertempuran karena jiwanya mengandung berbagai gu abadi serta esensi abadi. Beberapa binatang buas jiwa bisa terbang tetapi beberapa tidak bisa. Dalam catatan warisan sejati Sekte Bayangan, ketika jiwa manusia menembus jiwa yang sunyi, ia tidak bisa terbang. Karena manusia pada dasarnya tidak bisa terbang. Jiwa manusia bulu berbeda, ia bisa terbang, tetapi manusia bulu bukanlah manusia murni. Bahkan jiwa spektral yang telah mencapai puncak kultivasi jiwa tidak bisa terbang dan harus berdiri di tanah dalam pertempuran Gunung Yitian. Jumlah tanda dao jalur jiwa pada jiwa telah meningkat tajam, ia benar-benar menembus 10.000 tanda dao. Sebelumnya, jiwa Fang Yuan memiliki sedikit tanda dao jalur jiwa meskipun ia telah dikultivasikan hingga 100 juta jiwa manusia. Ini karena Fang Yuan telah menggunakan 2 tanah suci kultivasi jiwa, Gunung Danghun dan Lembah Luopo. Jika dia menggunakan metode kultivasi jiwa yang lain, dia harus meningkatkan tanda dao pada jiwanya untuk mengumpulkan tingkat fondasi yang sama. Tubuh fisik adalah pembawa tanda dao, jiwa juga sama. Bukan hanya jalur jiwa yang dapat menambahkan tanda dao pada jiwa, jalur lain juga dapat melakukannya. Seperti jalur waktu, Gu, Immortal tingkat 8 perbatasan selatan Siacha telah mengatur metode pertahanan pada jiwanya. Jiwanya ditutupi oleh jaring yang terbentuk dari tanda dao jalur waktu. Lapisan pertahanan ini telah menyebabkan banyak kesulitan bagi Fang Yuan ketika dia mencari jiwanya di kehidupan sebelumnya. Menerobos batas dan membentuk jiwa yang sunyi, Fang Yuan sekarang dapat meneruskan kultivasi jiwanya. Perjalanan itu akan jauh lebih panjang dan lebih luas daripada kultivasi jiwa manusia. 10 jiwa yang sunyi, 100 jiwa yang sunyi, 1000 jiwa yang sunyi, 10.000 jiwa yang sunyi. Jiwa sunyi Fang Yuan mulai berkultivasi, klon jalur waktu difokuskan pada deduksi, sementara tubuh utama Fang Yuan terus meneliti klon manusia naga. Meskipun klon ini dibuat olehnya sendiri, klon ini masih memiliki nilai penelitian. Jiwa klon manusia naga awalnya memiliki penampilan tubuh abadi berdaulat Fang Yuan, dan memiliki 30 juta fondasi jiwa manusia. Namun, saat ini, penampilannya telah sangat berubah. Itu tampak sama dengan tubuh manusia naga, dengan ekor naga, tanduk, sisik, dan pupil naga vertikal. Selain itu, tanda dao jalur jiwa pada jiwa sudah berkurang menjadi 1 digit dan fondasi jiwa hanya pada beberapa lusin jiwa manusia. Ini adalah hasil penyempurnaan Fang Yuan dan itu juga yang ingin dicapainya. Semua jiwa yang terbelah memiliki jiwa manusia. Ketika memasuki tubuh manusia naga, ia hanya dapat dirasuki oleh jiwa manusia dan entitas tersebut tidak dapat dianggap sebagai manusia naga sepenuhnya. Fang Yuan menciptakan klon manusia naga untuk berjuang demi istana naga rumah Gu abadi. Baik itu gerakan pembunuh jalur transformasi atau kepemilikan jiwa, mereka tidak dapat memberikan jaminan seperti klon tersebut. Setelah penyempurnaan yang melelahkan, Fang Yuan menyempurnakan tubuh manusia naga dengan jiwa manusia naga yang cocok. Hanya seperti ini ia dapat dianggap sebagai manusia naga yang lengkap. Klon mimpi murni Fang Yuan hanyalah produk setengah jadi. Tubuh fisik klon mimpi murni tidak memiliki masalah apapun tetapi jiwanya adalah jiwa manusia Fang Yuan. Meskipun klon mimpi murni adalah manusia, ia tidak cocok dengan jiwa terbelah Fang Yuan. Diperlukan periode adaptasi yang panjang dan beberapa metode jalur jiwa harus digunakan sebelum jiwa terbelah Fang Yuan dapat sepenuhnya berubah menjadi wujud tubuh fisiknya, hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar cocok satu sama lain. Faktanya, ketika Fang Yuan baru saja memperoleh tubuh abadi yang berdaulat, itu tidak cocok dengan jiwanya. Setelah periode kultivasi yang panjang dan menggunakan metode jalur jiwa untuk menyesuaikan jiwanya, ia mencapai keadaan yang sangat cocok saat ini. Manusia naga adalah manusia yang berbeda, secara alami ada beberapa hal unik pada tubuh fisik mereka. Manusia batu memiliki banyak tanda dao jalur bumi, manusia salju ahli dalam jalur es dan salju, manusia berbulu memiliki tanda dao jalur pemurnian, manusia duyung memiliki jalur air, dan manusia naga memiliki tanda dao jalur perbudakan sejak lahir.
Manusia naga memiliki bakat yang tak tertandingi dalam jalur perbudakan. Mereka adalah raja alami yang dapat memerintah makhluk hidup lain dengan lebih mudah daripada ras lain. Pengaruh tanda dao jalur perbudakan membawa manfaat yang sangat besar tidak hanya dalam hal eksternal tetapi juga pada struktur internal manusia naga. Menurut deduksi Fang Yuan, dengan tanda dao jalur perbudakan, struktur masyarakat manusia naga akan jauh lebih ketat daripada ras lain. Ketatnya ini bukan karena penyebab eksternal tetapi merupakan bawaan manusia naga. Dalam sudut pandang Fang Yuan, pengaruh yang dibawa oleh tanda dao jalur perbudakan pada struktur internal jauh lebih signifikan bagi manusia naga daripada pengaruh eksternalnya. Manusia naga akan bersatu tidak seperti ras lain, terutama seperti pertempuran internal dan gesekan internal umat manusia. Adapun jalur perbudakan, jalur ini menghususkan diri dalam pertempuran gesekan. Biaya untuk mengembangkan jalur perbudakan tinggi, tetapi jika dicapai hingga tingkat tertentu, seseorang dapat melawan banyak orang sendiri, menang melawan musuh yang lebih kuat. Beberapa jalur memiliki kekuatan pertempuran individu yang tinggi seperti jalur darah, jalur logam, jalur pedang, dan sebagainya. Tetapi hanya sedikit jalur yang memiliki karakteristik khusus untuk melawan satu orang perbanyak, untuk menang melawan musuh yang lebih kuat. Misalnya, ada jalur formasi. Ketika Fang Yuan masih manusia dan bertarung dalam kontes Istana Kekaisaran, ia menggunakan metode jalur perbudakan. Dan ia telah menggunakan metode jalur formasi untuk menangkap para abadi perbatasan selatan belum lama ini. Fang Yuan tiba-tiba menyadari satu hal, tidak heran, di kehidupan sebelumnya, Istana Naga dapat memperbudak di Zhangsheng. Rumah Gu Abadi ini seharusnya menjadi rumah Gu Abadi jalur perbudakan. Fang Yuan tidak terlalu jelas tentang detail internal mengenai Istana Naga. Bahkan sekarang, ia tidak mengerti bagaimana Bai Ningbing tiba-tiba menjadi pemilik Istana Naga. Namun itu tidak masalah. Bahkan jika klon manusia naga tidak berguna, aku masih memiliki Bai Ningbing yang hidup. Klon manusia naga hanya memiliki kultivasi Gu Master peringkat 1, langkah selanjutnya adalah menaikkannya ke level Gu Abadi. Jalurnya kemungkinan besar akan menjadi jalur perbudakan. Fang Yuan telah menyegel lubang klon mimpi murni, meskipun dengan susah payah. Jiwa yang terbelah itu terus-menerus berkultivasi, secara aktif bertransformasi agar sesuai dengan tubuh fisik. Kedua jiwa yang terpisah ini mungkin memiliki beberapa kultivasi jalur jiwa, tetapi itu hanya pada tingkat yang dangkal dan tidak akan pernah sampai pada tingkat jiwa tubuh utama. Karena tanda dao dari jalur yang berbeda akan saling bertentangan dan mengganggu. Aku akan berkultivasi sedikit lebih lama, maka saatnya untuk menyerang. Tatapan Fang Yuan bersinar seperti api yang menyala-nyala. Di pengadilan surgawi, Peri Ziwei masih menjadi yang bertanggung jawab. Di aula besar pusat, sebuah pesan datang yang sedikit meredakan alisnya yang berkerut. Bagus, leluhur tua Suehu telah menerima lamaran Pangeran Feng Xian dan akan menerima bantuan keuangan dari kami. Longevity Heaven ingin menyatukan seluruh dunia Gu Immortal Dataran Utara dan mereka menunjukkan tekad yang besar, sehingga mereka mengalami bentrokan besar dengan para dewa tunggal dan anggota jalur iblis. Peri Ziwei kemudian membuat rencana dan dengan berani mengirim kembali Pangeran Feng Xian ke Dataran Utara untuk membujuk leluhur tua Suehu. Leluhur tua Suehu awalnya tidak bersedia dan bersikap tegas, tetapi di bawah bujukan istrinya, dia dengan enggan setuju untuk bekerja sama dengan pengadilan surgawi. Meskipun kerjasama kita saat ini terbatas, itu tidak akan sama di masa depan. Peri Ziwei tersenyum percaya diri. Melihat situasi seluruh dunia, ada kemajuan penting di dataran utara sementara pengadilan surgawi juga menimbulkan masalah dari balik layar untuk menciptakan konflik di jalur lurus gurun barat. Benua tengah bebas dari kejadian tertentu. Beberapa kekuatan besar Laut Timur membagi dataran surga yang mendaki di antara mereka sendiri. Namun dalam kegelapan, pengadilan surgawi mengerahkan upaya penuh dalam mencari istana naga rumah Gu Abadi. Sedangkan untuk perbatasan selatan, senyum Peri Ziwei menghilang. Situasinya tidak optimis di perbatasan selatan. Jalan lurus perbatasan selatan diperas oleh Fang Yuan, Peri Ziwei tidak dapat menghentikannya. Pada saat yang sama, aliansi selatan dibentuk. Posisi pemimpin aliansi kosong tetapi menara suar kelantai sudah dibangun di mana-mana. Kedua situasi ini merupakan berita buruk bagi pengadilan surgawi. Ada juga Fang Yuan. Dia menangkap begitu banyak dewa Gu perbatasan selatan dan memeras bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga memiliki seluruh dewa Gu jalur penyempurnaan sekte Langia di bawahnya.
Peri Ziwei memperhatikan dengan saksama setiap berita tentang Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan telah bersembunyi dan tidak dapat ditemukan. Peri Ziwei merasakan tekanan yang sangat besar, dia lebih suka Fang Yuan menyebabkan kekacauan di mana-mana dan mengamuk. Saat ini, dia bahkan tidak mendengar sedikit pun rumor tentang situasi Fang Yuan baru-baru ini. Apa yang sedang dilakukan Fang Yuan? Seberapa banyak kekuatannya meningkat? Kapan dan di mana dia akan muncul lagi? Pertanyaan terakhir tidak mengganggu Peri Ziwei lama-lama. Sekitar setengah bulan kemudian, dia memperoleh beberapa informasi pertempuran. Fang Yuan tiba-tiba muncul di Sungai Waktu dan bertarung melawan 4 Sunzi. Dia tidak sendirian, dia membawa Gu Haus Abadi tingkat 8 berbentuk kapal-kapal perang terbang Myriad YR milik rumah Gu Abadi bergerak di Sungai Waktu. Fang Yuan berdiri dengan gagah di haluan kapal dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia mengenakan jubah hitam, rambutnya panjang dan hitam, dan ia menatap ombak tak berujung di Sungai Waktu dengan matanya yang gelap seperti jurang. Bai Ningbing dan yang lainnya berada di dalam rumah Gu Abadi, menatap Fang Yuan yang tengah melepaskan aura peringkat 7. Beberapa orang merasakan hawa dingin di hati mereka, sementara yang lain menyadari, tidak heran Fang Yuan bisa mengamuk sampai sekarang. Jika aku memiliki kultivasi peringkat 8, aku pasti sudah mulai menguasai suatu wilayah dan mengumumkannya ke seluruh dunia, tetapi ia adalah serigala berbulu domba, tidak melepaskan kesempatan apapun untuk menipu musuh. Ada yang mendesah, kedua belah pihak belum saling serang, tetapi Fang Yuan sudah mulai menyesatkan musuh. Ini adalah konfrontasi antara informasi dan taktik. Pertempuran ini sudah dimulai sejak kapal perang terbang Myriad YR muncul di Sungai Waktu. Fang Yuan punya rencananya sendiri. Jika ia bisa merahasiakan kultivasi peringkat 8-nya, ia tidak akan mengungkapkannya. Karena begitu rahasia tubuh abadi yang berdaulat itu terungkap, rahasia itu tidak akan lagi disembunyikan. Di kehidupan sebelumnya, rahasia itu terungkap, tetapi di kehidupan ini, rahasia itu tampaknya masih belum terungkap. Adapun rahasia kelahiran kembaliku, mungkin akan terungkap setelah pertempuran ini. Fang Yuan memperkirakan dalam hati. Biarkan itu terungkap. Fang Yuan merasa sudah waktunya untuk diketahui. Makna dari pertempuran ini sangat besar. Meskipun Fang Yuan berhati-hati dan waspada sepanjang waktu dan memperhatikan dengan saksama efek tinta, dia tidak akan ragu ketika saatnya untuk bergerak. Maju atau mundur, menyerang atau bertahan, Fang Yuan sangat berpengalaman dan ahli dalam hal ini. Sebuah paviliun mengambang di Sungai Waktu. Tidak tertutup di keempat sisinya, tampilannya sangat sederhana. Penutupnya terbuat dari rumput kuning, pilarnya adalah batu putih abu-abu yang tidak dipoles. Ada layar lipat di paviliun yang terdiri dari beberapa panel, itu adalah dekorasi paling elegan di sana. Itu adalah paviliun Gu Abadi peringkat 7 dari rumah sekarang dan dulu. 4 dewa Gu jalur waktu benua tengah berdiri di dalam paviliun, mereka adalah 4 Sunzi. Mereka telah mendeteksi kapal perang terbang Myriad YR saat kapal itu muncul. 4 Sunzi segera melaporkan informasi ini kepada Peri Ziwei tanpa berani menunda sedetik pun. Fang Yuan akhirnya muncul. Ya, kami tidak membuang-buang waktu dengan menunggu di sini begitu lama. Dia masih peringkat 7, tetapi memiliki Gu rumah dewa peringkat 8. Rumah Gu abadi apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Dari kelihatannya, itu seharusnya adalah rumah Gu abadi jalur waktu, kan? Keempat Sunzi tidak langsung menyerang. Sejauh yang mereka ketahui, paviliun masa kini dan masa lalu mengkhususkan diri dalam penyelidikan di dalam Sungai Waktu, mereka masih sangat jauh dari Fang Yuan saat ini. Mereka menemukan Fang Yuan tetapi Fang Yuan tidak dapat melihat mereka. Mereka hanya berada di peringkat 7 pada akhirnya, hanya karena mereka mengolah jalur waktu, pengadilan surgawi tertinggi memperhatikan mereka dan menempatkan mereka di sini. Selain itu, keempat Sunzi bukanlah dewa Gu pengadilan surgawi. Tindakan mereka selanjutnya akan bergantung pada pengaturan dan perintah Peri Ziwei. Kapal perang terbang segudang tahun membawa Fang Yuan sambil mengambang perlahan. Fang Yuan melihat ke segala arah dari haluan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Sepertinya Fang Yuan sedang mencari warisan sejati teratai merah. Dia memang tidak menemukan kita. Nona Ziwei belum mengirim perintah. Di dalam paviliun masa kini dan masa lalu, keempat Sunzi mengamati Fang Yuan dengan saksama. Pengadilan surgawi. Peri Ziwei awalnya senang kemudian bingung. Dia senang bahwa Fang Yuan akhirnya muncul. Tidak terlalu menakutkan ketika dia muncul,
yang terburuk adalah dia bersembunyi dan melakukan sesuatu secara diam-diam. Sebenarnya, setiap hari Fang Yuan tidak muncul akan meningkatkan tekanan mental pada peri Ziwei, bertanya-tanya rencana jahat apa yang direncanakan Fang Yuan. Tetapi sekarang setelah Fang Yuan muncul, peri Ziwei akhirnya menghela napas lega. Bagus, ayo, biarkan aku melihat seberapa besar kamu telah tumbuh, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhmu. Niat membunuh menyebar di dalam peri Ziwei, adapun rumah gua abadi peringkat 8 itu, apakah itu ketergantungan dan sumber kepercayaan dirimu, Fang Yuan? Peri Ziwei juga agak bingung. Rumah gua abadi peringkat 8 ini telah muncul tanpa tanda-tanda sebelumnya. Menurut akal sehat, bahkan kekuatan super tidak akan dapat menyembunyikan pembangunan rumah gua abadi dan akan ada banyak jejak yang tertinggal. Karena ada terlalu banyak hal yang harus dikumpulkan dan dipersiapkan. Proses pembangunan rumah gua abadi akan membuat sedikit keributan dan akan ditemukan oleh orang lain. Fang Yuan tentu saja tidak terkecuali dari ini. Tetapi proses pengumpulannya telah terjadi di kehidupan sebelumnya, jadi peri Ziwei tidak dapat merasakannya. Bagaimana mungkin Fang Yuan tiba-tiba memiliki Gu Haus abadi jalur waktu, dan itu adalah peringkat 8. Kemampuan dan kekuatan apa yang dimiliki Gu Haus abadi berbentuk kapal ini? Pikiran terus bertabrakan di benak peri Ziwei, aula besar pusat dengan cepat dipenuhi dengan Ki Ungu. Dia dengan cepat menyimpulkan dan segera mengambil keputusan. Dia memperkirakan rumah Gu abadi ini memiliki kekuatan terbatas meskipun berada di level 8. Karena kemunculannya terlalu tiba-tiba dan tidak ada catatan tentang kapal seperti itu dalam sejarah, kemungkinan besar itu adalah pekerjaan Fang Yuan yang tergesa-gesa dan eksperimental. Selain itu, apakah itu kuat atau lemah, pengadilan surgawi tetap perlu menyelidikinya dan menghentikan Fang Yuan dari mendapatkan warisan sejati teratai merah. Peri Ziwei dengan cepat memerintahkan King Ye untuk bergegas ke lokasi paviliun masa kini dan masa lalu dengan kapal pesiar abadi. Peta lingkungan sekitar yang akurat dan jelas muncul di benaknya. Ketika kapal pesiar abadi bertemu dengan paviliun masa kini dan masa lalu, mereka akan menyerang Fang Yuan dari depan dan belakang. Tatapan peri Ziwei bersinar tajam. Sebelumnya, paviliun masa kini dan masa lalu memantau sungai waktu sementara kapal pesiar abadi bergerak kemana-mana untuk mencari warisan sejati teratai merah. Saat ini, kapal pesiar abadi sudah bergegas di bawah komando peri Ziwei. Keempat Sunzi juga dengan cepat menerima perintah peri Ziwei. Kita harus bergerak. Berdasarkan kecepatan dan arah Fang Yuan, dia akan segera lolos dari jangkauan deteksi paviliun masa kini dan masa lalu. Kita akan menyerang lebih dulu dan menunda Fang Yuan, memancingnya ke area ini. Kemudian Eternalia akan menyelinap menyerang mereka dari belakang. Minggir. Keempat Sunzi mengendalikan paviliun masa kini dan masa lalu untuk membuat sungai waktu mengirimkan gelombang. Gelombang air bergerak menuju kapal perang terbang tahun segudang seperti tentara yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya bergerak. Di dalam kapal perang terbang tahun segudang, seorang manusia varian Gu Immortal berkata dengan lembut dan bersemangat. Fang Yuan sengaja muncul di dekat paviliun masa kini dan masa lalu untuk memancing mereka menyerang. Pemimpin Sekte Lord sangat nakal, dia jelas telah menemukan paviliun masa kini dan masa lalu tetapi bertindak seolah-olah dia tidak menemukannya. Musuh telah mengambil umpannya. Alis panjang Lady White Rabbit berkibar, matanya berkilau cerah seperti kristal yang mengilap, setelah mempelajari gerakan licik lainnya. Fang Yuan tersentak pelan, alisnya sedikit berkerut saat dia merasakan anomali di sungai. Sedikit perubahan dalam ekspresinya terlihat jelas oleh keempat Sunzi. Fang Yuan menemukan sesuatu. Dia mengendalikan rumah Gu Immortal peringkat 8 itu untuk bergerak ke arah kita. Tenang saja. Kita sangat jauh darinya, sangat cepat. Kecepatan kapal perang terbang Myriad Year sangat mengejutkan empat Sunzi. Mereka masih tenang dan santai pada saat sebelumnya, tetapi sekarang, ekspresi mereka berubah, pikiran dan tubuh mereka bergetar. Kapal perang terbang Myriad Year menembus ombak seperti ikan todak, menyerang dengan sangat cepat menuju paviliun masa kini dan masa lalu. Tingkatkan intensitasnya, teriak sang Sunzi, yang tertua di antara empat Sunzi. Paviliun masa kini dan masa lalu memancarkan cahaya yang menyilaukan, gelombang tinggi yang tingginya puluhan kaki menenggelamkan kapal perang terbang Myriad Year seperti tsunami. Ledakan, 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 kapal perang terbang Myriad Year diselimuti cahaya putih keperakan, setiap kali gelombang bertabrakan dengannya,
kecepatannya semakin meningkat, menerjang maju seperti pedang yang tak tertandingi. Ekspresi empat Sunzi menjadi pucat, mata mereka menunjukkan kengerian. Serangan Fang Yuan terlalu cepat dan terlalu ganas, mereka merasa sangat tidak nyaman sekarang. Zhong Sunzi berteriak, cepat, gunakan gerakan itu. Cahaya di sekitar paviliun masa kini dan masa lalu menjadi lebih terang, seperti pilar cahaya besar yang melesat ke langit. Di bawah pengaruh paviliun masa kini dan masa lalu, air di sekitar kapal perang terbang Myriad Year mengalami perubahan aneh, berubah menjadi pusaran air raksasa dalam sekejap mata. Pusaran air berputar cepat dan nyaris tidak mampu melumpuhkan kapal perang terbang Myriad Year. Keempat Sunzi akhirnya menghela napas lega. Akhirnya kami berhasil melumpuhkannya. Rumah gua abadi ini sangat cepat, ia melintasi jarak yang sangat jauh hanya dalam beberapa tarikan napas. Tapi sekarang ia sudah terperangkap oleh kita. Mari kita selidiki kemampuan apa yang dimilikinya. Pusaran air itu berputar lebih cepat, gelombang berubah menjadi bentuk gigi gergaji. Gigi gergaji yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar kapal perang terbang Myriad Year, menggigit dan menggergaji kapal perang terbang Myriad Year. Kapal perang terbang Myriad Year terperangkap di tengah pusaran air tetapi ekspresi Fang Yuan dingin dan tidak peduli. Sun Guozi menunjukkan ekspresi ketakutan, rumah gua abadi yang kokoh, pusaran gigi gergaji itu sebenarnya tidak dapat menghancurkan cahaya pertahanannya. Xia Sunzi menepuk bahu Sun Guozi dan menghiburnya, tenang saja. Ini bahkan belum 10 tarikan napas, ia pasti akan hancur berantakan begitu digigit dan digergaji lebih lama. Meskipun ia mengatakan ini, keempat Sunzi dalam hati tercengang. Mereka sangat menyadari kekuatan jurus pembunuh pusaran air bergerigi ini, jurus ini adalah metode ofensif terkuat dari paviliun masa kini dan masa lalu. Para dewa gu biasa akan terpotong-potong dalam sekejap mata, bahkan empat Sunzi tidak dapat bertahan selama 3 tarikan napas. Bahkan paviliun masa kini dan masa lalu akan menjadi tidak stabil jika memasuki pusaran air dan sejumlah besar cacing gunya akan segera mati. Namun, kapal perang terbang tahun segudang masih utuh dan bahkan tampak seperti dalam keadaan baik-baik saja. Empat Sunzi merasakan hawa dingin merambati punggung mereka. Bagaimanapun, itu adalah rumah gua abadi peringkat 8. Sudah sampai mana kapal pesiar abadi sekarang? Tidak, situasinya buruk. Sun Guozi tiba-tiba berteriak. 3 Sunzi lainnya segera melihat ke depan, mereka melihat air di sekitar kapal perang terbang Myriad Year berubah dengan cepat, pusaran air bergerigi asli berubah menjadi jeram yang bersinar dalam warna putih keperakan. Jeram bergerak di bawah kapal perang terbang Myriad Year dan membesar lebih dari 10 kali lipat dalam beberapa detik. Paviliun masa kini dan masa lalu memiliki metode untuk mengendalikan air sungai. Bagaimana mungkin kapal perang terbang Myriad Year kita tidak memilikinya? Varian manusia gu immortal tertawa keras di dalam kapal. Bunuh! Fang Yuan memberi perintah acuh tak acuh. Ledakan, seperti air terjun yang deras atau banjir bandang, jeram di sekitar kapal perang terbang Myriad Year melonjak dan meluas saat bergerak maju. Kapal perang terbang Myriad Year didorong maju oleh jeram, dengan mudah menerobos pusaran air bergerigi yang hancur dan menyerbu ke arah empat Sunzi dengan momentum yang melonjak. Empat Sunzi menghirup udara dingin, pusaran air bergerigi yang mereka harapkan hanya menahan kapal perang terbang Myriad Year selama kurang dari 50 napas waktu.